Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan dan wartawan yang saya cintai dan saya banggakan, sore ini akan saya sampaikan ada dua hal. Yang pertama terkait dengan update penanganan kasus Yayasan ACT. Yang kedua adalah update penanganan tindak pidana terorisme. Yang pertama saya sampaikan adalah update penangkapan teroris oleh Densus 88 Anti Teror Polri. Pada tanggal 23 Juli 2022 kemarin telah diamankan kembali satu orang terhadap tersangka tindak pidana terorisme di Aceh, sehingga secara keseluruhan total tersangka yang diamankan di wilayah Provinsi Aceh sampai saat ini berjumlah 13. Tersangka yang satu orang terakhir tersebut atas nama MA alias AU, usia 40 tahun, warga Kabupaten Biren, Aceh, yang ditangkap pada hari Sabtu 23 Juli 2022 pukul 2.50 di Kota Langsa, Aceh. Adapun keterlibatan MA alias U adalah merupakan Ketua Koid Posda Aceh pada tahun 2013 berdasarkan BAP Saudara M. Sedangkan untuk keseluruhan total tersangka teroris yang berhasil diamankan oleh Densus 88 Anti Teror Polri di 3 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Riau, jumlahnya 17 orang. Yang mana 17 ini terdiri dari 2 kelompok yang berbeda, yaitu Jemaah Islamiyah atau JI sebanyak 15 orang dan JAD, Jemaah Ansori Daulah, sebanyak 2 orang. Rinciannya adalah kelompok JI dari Riau, tersangka SU alias E alias A. Sedangkan Sumatera Utara, AR alias K, SP, dan SY. Ada 3 tersangka. Sedangkan dari Aceh, ES, yang kedua RU, yang ketiga DN, yang keempat JU, 5 SY, 6 MF, 7 RS, 8 FE, 9 AKJ, 10 MH, dan yang terakhir tadi ke-11 MA alias AS. Sedangkan kelompok JAD dari Jemaah Ansori Daulah Aceh ada 2 orang atas nama inisial RI, yang kedua MA. Rencana tindak lanjut akan dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. Kemudian Densus akan melakukan penggeledahan dan penyitaan barang-barang yang terkait dengan tindak pidana terorisme. Kemudian tentu melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap jaringan terkait, baik jaringan CI maupun jaringan JAD. Kemudian yang kedua terkait dengan perkembangan penanganan kasus Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT. Kasus ini dasarnya adalah LP nomor LPA /0364 7 Romawi 2022 /Bareskrim tanggal 11 Juli 2022. Pada tanggal 22 dan 23 Juli 2022 dilaksanakan kegiatan penggeledahan oleh personel Direktorat Tindak Pidana Eksus Bareskrim Polri yang bertempat di kantor Yayasan ACT di Gedung Menara 165. Yang kedua di Gudang Wakaf Distribution Center WDC
Global Wakaf Korpora Kabupaten Bogor. Adapun objek penggeledahan meliputi seluruh dokumen hardware maupun software terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Yayasan ACT. Kemudian penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap para saksi-saksi sebanyak 26 saksi yang terdiri dari 21 saksi dan 5 saksi ahli. Di antaranya adalah satu ahli ITE, satu ahli bahasa, 2 ahli yayasan dan 1 ahli pidana. Kemudian berdasarkan fakta hasil penyidikan diketahui bahwa saudara A yang memiliki peran sebagai pendiri juga sebagai ketua pengurus Yayasan ACT dan ketua pembina pada tahun 2019 sampai dengan 2022 dan juga sebagai pengendali Yayasan ACT dan badan hukum terafiliasi dengan Yayasan ACT. Mens reanya adalah mendirikan Yayasan ACT untuk menghimpun dana melalui berbagai bentuk donasi. Kemudian bersama dengan pendiri yayasan, pembina, pengawas dan pengurus telah mendirikan sekaligus duduk dalam direksi dan komisaris agar dapat memperoleh gaji serta fasilitas lainnya. Tahun 2015 bersama membuat SKB pembina dan pengawas Yayasan ACT perihal pemotongan donasi sebesar 20-30%. Tahun 2020 bersama membuat opini Dewan Syariah Yayasan ACT tentang pemotongan dana operasional sebesar 30% dari dana donasi. Kemudian menggerakkan Yayasan ACT untuk mengikuti program dana bantuan Boeing atau BCIF, Boeing Community Investment Fund, terhadap ahli waris korban Lion Air JT610. Kemudian reusnya memperoleh gaji serta fasilitas lainnya bersama dengan pendiri yayasan, pembina, pengawas dan pengurus dengan duduk dalam direksi dan komisaris di badan hukum yang terafiliasi dengan Yayasan ACT. Bahwa hasil usaha dari badan hukum yang didirikan oleh yayasan seharusnya juga digunakan untuk tujuan berdirinya yayasan. Akan tetapi dalam hal ini A menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Kemudian menggunakan berbagai dana donasi yang terkumpul termasuk dari dana Boeing tidak sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan saudara Ika perannya adalah ketua pengurus ACT periode 2019 sampai dengan sekarang. Mens reanya tahun 2020 bersama membuat opini Dewan Syariah Yayasan ACT tentang pemotongan dana operasional sebesar 30% dari dana donasi. Menjadi direksi di badan hukum yang terafiliasi dengan Yayasan ACT tahun 2015 bersama membuat SKB pembina dan pengawas Yayasan ACT perihal pemotongan donasi sebesar 20-30%. Saudara Ika juga membuat perjanjian kerjasama dengan para vendor yang mengerjakan proyek CSR _BCIF Boeing terkait dana kemanusiaan Boeing kepada ahli waris korban Lion Air JT610. Kemudian menjadi Dewan Presidium ACT. Sedangkan ex-reusnya
memperoleh gaji serta fasilitas lainnya bersama dengan pendiri yayasan, pembina, pengawas, dan pengurus dengan duduk dalam direksi dan komisaris di badan hukum yang terafiliasi dengan ACT. Kemudian sebagai presidium yang juga menentukan kebijakan penggunaan dana dari donasi yang dipotong sebesar 30%. Kemudian yang ketiga, Saudara HH. Perannya adalah Ketua Pengawas ACT pada tahun 2019, 2020 sampai dengan 2022. Sampai waktu itu yang bersangkutan sebagai anggota pembina juga pada periode sebagai Ketua Pembina ACT dan sebagai anggota Presidium Yayasan ACT pada periode IKA sebagai Ketua Pengurus. Mensreanya selain sebagai pembina, sebagai Senior Vice President Operasional Yayasan ACT yang memiliki tanggung jawab sebagai HRD, General Aviar, juga sebagai keuangan, di mana seluruh pembukuan keuangan Yayasan ACT adalah otoritas yang bersangkutan. Actus Reus pada saat A sebagai ketua pembina, H sebagai anggota pembina bersama NIA yang menentukan penggunaan pemotongan dana donasi sebesar 20 sampai dengan 30% yang digunakan untuk membayar gaji, sedangkan sesuai ketentuan pengurus, pembina, dan pengawas tidak boleh menerima gaji, tidak boleh menerima upah maupun honorarium. Pada periode IKA selaku ketua pengurus periode 2019 sampai dengan sekarang, H menjadi anggota presidium yang menentukan pemakaian dana yayasan tersebut. Yang keempat, Saudara NIA, perannya sebagai anggota pembina pada periode A sebagai ketua Yayasan ACT. Mens reanya menyusun program dan menjalankan program dan merupakan bagian dari Dewan Komite Yayasan ACT yang turut andil menyusun kebijakan Yayasan ACT. Actus Reusnya pada saat A sebagai ketua pembina, tersangka Ika sebagai anggota bersama H juga ikut menentukan pemotongan dana 20-30%. Pada periode IKA selaku ketua pengurus periode 2019-2021, Saudara NIA menjadi anggota presidium yang menentukan pemakaian dana yayasan tersebut. Persangkaan pasal tindak pidana penggelapan dan atau penggelapan dalam jabatan dan atau tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dan atau tindak pidana yayasan dan atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pertama pasal 372 KUHP, kedua pasal 374 KUHP, yang ketiga pasal 45A ayat 1 junto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang ITE. Yang keempat, pasal 70 ayat 1 dan ayat 2 junto pasal 5 Undang-Undang 16 tahun 2001 sebagaimana telah diubah Undang-Undang nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan. Kemudian yang kelima, pasal 3, pasal 4 dan pasal 6 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dan yang terakhir 6 pasal 55 KUHP junto pasal 56 KUHP. Dan rencana tindak lanjut melakukan penelitian dokumen yang telah diamankan, melengkapi administrasi penyidikan, melakukan gelar perkara, penetapan tersangka, melakukan koordinasi dengan PPATK, melakukan koordinasi dengan akuntan publik untuk pelaksanaan audit terhadap laporan keuangan Yayasan ACT
dan tentu berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum. Demikian dua hal yang kami sampaikan terkait dengan update penangkapan tersangka terorisme dan Yayasan ACT. Pak, sudah tersangka apa belum itu, Pak? Penegasannya 4 orang ini sudah tersangka. Belum disebut. Ada yang nelpon. Selamat datang Pak Wadir. Kebetulan hadir ya Wakil Direktur Tindak Pidana Eksus Barreskrim Polri terkait dengan pertanyaan, jadi lebih afdol dan mantapnya bisa dijawab oleh Pak Wadir, Pak Kombes Herdi. Tolong Mas diulangi pertanyaannya biar mantap. Untuk 4 orang tadi yang disebutkan inisialnya apakah sudah menyandang status tersangka, Pak? Yang mana nih? Yang ACT, Pak. 4 yang disebutkan tadi apakah sudah menyandang sebagai tersangka atau mau ditetapkan sebagai tersangka? Mohon Pak Wadir silakan. Terima kasih. Izin. Terkait dengan 4 orang yang telah disebutkan tadi pada pukul 15.50 Indonesia bagian Barat telah ditetapkan sebagai tersangka. Pak, selain penetapan tersangka, Pak, tadi juga disebutkan bahwa ada dana dari Boeing untuk usaha kemanusiaan terhadap korban Lion Air. Berapa dana itu dan berapa jumlah totalnya berapa dan jumlah yang diambil untuk ACT ini berapa, Pak? Ya, kami sampaikan bahwa total dana yang diterima oleh ACT dari Boeing kurang lebih sekitar 138 miliar, kemudian digunakan untuk program yang telah dibuat oleh ACT kurang lebih 103 miliar, dan sisanya 34 miliar digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Perlu kami sampaikan apa saja yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Di antaranya adalah adanya pengadaan armada truk kurang lebih 2 miliar, kemudian untuk program Bigfoot Bus kurang lebih 2,8 miliar, kemudian pembangunan pesantren peradaban Tasikmalaya kurang lebih 8,7 miliar. Selanjutnya untuk Koperasi Syariah 212 kurang lebih 10 miliar. Kemudian untuk dana talangan CV Jun 3 miliar. Selanjutnya untuk dana talangan PT MBGS kurang lebih 7,8 miliar. Sehingga total semuanya 34,573.069.200 rupiah. Kemudian selain itu juga digunakan untuk gaji para pengurus. Ini sekarang sedang dilakukan rekapitulasi dan menjadi tindak lanjut kami yang tadi disampaikan, yaitu akan dilakukan audit kepada ACT. Selanjutnya kita akan berkoordinasi dengan PPATK untuk selanjutnya melakukan tracing aset atas dana-dana tersebut. Pak, itu tadi pasalnya yang kalau pendalaman sama TPPU dan apa penahanan atau gimana? Untuk sementara kita akan gelarkan kembali nanti di internal terkait dengan masalah penangkapan maupun penahanan. Pak, mungkin bisa dijelaskan lagi keempat tersangka itu namanya, mungkin dijelaskan Pak, disebutkan lagi Pak. Inisial aja. Inisialnya ya. Yang pertama inisial A, usia 56 tahun. Kemudian Selakunya mungkin Pak. Selatnya. ya, Selaku Jabatannya Pak. pada saat tempus kejadian selaku ketua pembina
Selanjutnya Ika, ini juga pada saat itu sebagai pengurus yayasan. Selanjutnya sebagai anggota pembina, dan NIA selaku anggota pembina. 3 huruf NIA. Ya. Pak, apakah gaji yang mereka dapatkan ataupun uang yang mereka dapatkan kemudian digunakan untuk hal-hal yang bersifat mewah misal begitu? Dan apakah karena tadi ada pasal TPPU, apakah ada barang-barang yang sudah disita begitu Pak? Ya, seperti kami sampaikan bahwa kita berkoordinasi dengan PPATK, kemudian kita akan lakukan aset tracing terhadap apa yang diterima oleh keempat tersangka tersebut. Pak, berarti saat ini masih berlangsung gelar perkara dan belum ada penahanan ya Pak? Untuk penetapan tersangka sudah selesai tadi jam 15.50. Belum ditahan Pak? Sementara kita masih akan melakukan diskusi internal terkait masalah penangkapan maupun penahanan. Dananya itu jadinya masuknya ke ini apa ya? Ke apa namanya? Operasional. Belum ada ditemukan ke pribadi masing-masing. Tadi yang kami sampaikan untuk gaji pengurus itu tidak diperbolehkan karena dana BCIF, ya, Boeing Investment Boeing Community Investment Fund itu diperuntukkan program, proyek maupun komunitas sosial dan tidak diperuntukkan kepentingan individu atau diperuntukkan individu. Itu tidak dibenarkan sebagaimana keterangan dari pihak Boeing dan protokol yang sudah ditetapkan pada saat pihak ACT menerima aliran dana untuk para ahli waris. Kisaran gaji mereka berapa sih Pak? Kalau mereka tidak boleh menerima gaji mereka berapa? Dan juga total yang diselewengkan berapa Pak? Tadi disebut 38 miliar atau 34 miliar untuk Boeing ya Pak. Tapi untuk dana pengumpulan donasi secara total berapa jumlahnya yang mungkin diselewengkan? Semuanya masih dalam pendalaman. Untuk totalnya berapa? Yang kami sampaikan tadi terkait dengan masalah aliran dana yang diberikan oleh pihak Boeing pada ahli waris. Kurang lebih 34 miliar dengan rincian yang tadi kami sudah sebutkan. Kalau gajinya berapa Pak mereka Pak? Gajinya sekitar 50 sampai 350 juta rupiah. 450 juta, mohon maaf. Ya, per bulannya. Apakah ada indikasi Pak aliran dana ACT ke terorisme? Kami melihat di sini belum ditemukan ke sana, ya, belum ditemukan. Kami akan lakukan pendalaman pada saat audit investigasi. Audit itu untuk gaji 350 juta itu 400 juta itu untuk si A dan Ika saja atau keempat-empatnya Pak? Untuk A saja. A saja. Kalau Ika dan dua orang lainnya itu kisaran berapa? Ika 150. AH dan NIA? Sekitar 50 dengan 100. Pak, ini kan dari Lion Air untuk diserahkan ke korban. Dana dari Boeing. Dari Boeing untuk diserahkan ke korban. Ada nggak sih bentuk pengawasan dari Boeing sendiri untuk penyaluran ini? Ya. Jadi Boeing menguasakan kepada BCIF. Ada administrator di sana. Mereka sekaligus sebagai pengawas untuk penggunaan dana tersebut sesuai dengan protokol yang disepakati oleh pihak Boeing dengan pihak ACT. Pak, dalam satu Bentuk tahun pengawasan itu misalnya dilakukan secara berkala atau tidak sehingga ketika ada aliran dana yang tidak semestinya bisa langsung dideteksi atau bagaimana? Ya. Nantinya akan dilaporkan secara periodik oleh pihak ACT kepada BCIF. Dalam satu tahun Pak, berapa jumlah rata-rata dana yang dikumpulkan oleh ACT Pak
Kami masih lakukan pendalaman, nanti setelah audit baru kita bisa sampaikan perkembangannya. Nanti kita update keterangannya. Cukup ya? Lagi Pak, ada yang Karena nggak nanya lagi ya? Hanya kasus lain boleh Pak? boleh Pak. Ya tergantung kasus apa. Biasa Pak, ya biasa. Kalau yang itu kan udah dijelasin tadi. Pak, dulu Pak hasil CCTV-nya gimana Pak? Hah? Hasil CCTV yang telah ditemukan itu. Kalau itu tim sus yang menjelaskan. Kita bukan tim sus. Termasuk soal HP-nya yang berubah Pak atau beda merek? Tim sus yang menjelaskan. Hasil Komnas HAM. Apa tim sus? Ya. Pak, boleh deh Pak jelasin Pak kronologi apa sih tujuan Bapak Sambo dan istri dan keluarga ke Magelang Pak? Dalam rangka apa? Kan itu bagian tadi masih kasus itu kan? Ya. Ya udah kalau yang ada hubungan dengan itu, nah itu bisa dijelaskan. Tadi udah dijelaskan itu. Kalau tadi panggilan, katakanlah undangan tim pusdokes yang melaksanakan otopsi. Jadi secara terang-terangan sudah dijelaskan dan tim otopsi menjelaskan kepada Komnas HAM. Karena saya terima kasih ya, cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.